kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus Majen TNI Purnawirawan Sunarko memimpin demo atau aksi unjuk rasa di gedung KPU pada hari ini Senin 18 Maret 2024. Dalam demo tersebut, Sunarko menolak hasil Pilpres 2024 lantaran menganggap banyak kecurangan yang terjadi. Dikutip dari Serambi News, aksi demo hari ini tak hanya dipimpin oleh Sunarko, sejumlah nama tersohor ikut turun ke jalanan seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sunarko sendiri telah mengonfirmasi rencana demo di depan kantor KPU. Ia mengaku turun bersama rakyat lantaran merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu 2024. Pihaknya menilai Presiden Joko Widodo telah mengendalikan KPU sehingga tercipta kecurangan. Salah satu kecurangan yang disebutkan Sunarko yakni terkait Sirekap yang menampilkan angka penghitungan suara. Pasalnya jumlah suara 3 pasangan yang ditampilkan dengan angka yang berbeda sangat signifikan. Sunarko mengatakan jika KPU berani mengumumkan pemenang Pilpres 2024, maka akan berhadapan dengan kemarahan rakyat. Ia pun mengajak warga khususnya di sekitar Jabodetabek agar berkumpul di kantor KPU untuk melakukan aksi unjuk rasa. Perlu diketahui Sunarko dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu. Bahkan Sunarko berjuang untuk Prabowo saat dituding terlibat dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019. Namun kini ia justru tercatat sebagai pendukung Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Sunarko sendiri justru menjabat sebagai Dewan Pakar dari PKS. Cawapres Mahfud MD membela kubu 02 saat diolok-olok oleh warganet. Pasalnya netizen menyebut pendukung Prabowo Gibran tersindir dalam cuitan dari Mahfud MD. Adapun sebelumnya Mahfud MD sempat membuat cuitan soal jabatan dan pengkhianatan. Kondisi itu bermula saat Mahfud MD membuat cuitan di akun X pada Minggu 17 Maret. Ia mengaku menonton film India bertajuk Kalnayak sembari menunggu maghrib. Lantas Mahfud menceritakan sedikit isi dari film yang menceritakan pertarungan seru antara polisi dan penjahat besar. Mahfud juga mengutip salah satu dialog yang disampaikan oleh inspektur polisi. Dalam dialog itu, sang inspektur polisi mengatakan bahwa polisi merupakan abdi negara dan pahlawan yang melindungi rakyat, sedangkan penjahat merupakan sosok yang berpengkhianat. Kemudian Mahfud juga mengutip pernyataan dari penjahat yang dianggapnya menarik. Dalam dialog itu, penjahat mengatakan bahwa polisi yang bekerja untuk pemerintah justru menghisap rakyat dan korupsi, sehingga saat disimpulkan baik polisi maupun penjahat sama-sama merusak negara. Di akhir keterangannya, Mahfud mengaku cuitan tersebut bukan untuk menyindir siapapun, namun cuitan itu menerima balasan dari warganet yang mengaku pendukung 02 tersindir. Siapa sangka Mahfud justru membelanya dengan menyebut kondisi itu bisa berlaku untuk rezim lain atau nomor 02 dan 03 hingga 04. Menurut mantan Menko Polhukam ini, setiap pemerintah selalu ada elemen pejabat yang korupsi hingga polisi yang jahat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu
adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami mikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu cara kedaulatan dan lisan kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari ini Senin 18 Maret. Perlu diketahui Abdul Halim sendiri merupakan politisi dari PKB sekaligus kakak kandung dari Muhaimin Iskandar atau Caimin. Lantas beginilah respons dari Presiden Joko Widodo saat ditemui oleh kakak Caimin yakni Abdul Halim. Dikutip dari Kompas.com, Abdul Halim membeberkan sejumlah percakapannya dengan Jokowi. Dalam pertemuan itu, Abdul Halim menegaskan PKB memiliki hubungan yang baik dengan sang presiden. Bahkan Abdul Halim menyatakan hingga saat ini PKB merupakan bagian dari partai politik koalisi pendukung Jokowi. Kemudian wartawan sempat memberi pertanyaan kepada Abdul Halim terkait sikap PKB pada pemerintahan yang akan datang. Apakah nantinya PKB tetap berada di koalisi pendukung pemerintah yang akan datang? Menjawab pertanyaan tersebut, Abdul Halim mengatakan keputusan itu merupakan ranah dari Ketua Umum PKB yakni Caimin. Meski begitu, hingga saat ini Abdul Halim mengaku PKB belum membahas arah dukungan ke depannya. Lantas Abdul Halim bercerita bahwa Jokowi justru menitipkan salam untuk Caimin. Jadi luar biasa. Oke, satu lagi yang terkait dengan gambar-gambar. Sebelum kita bicara gambarnya itu direkayasa apa tidak, kita lihat tanggalnya saja. Tanggal dari footprint itu, tanggal dari gambar itu dan juga penguploadan data-data itu yang sebelum tanggal 14 itu ada 34.000. Jadi ada pemilu sebelum tanggal 14 itu kan. Memang di luar negeri ada yang jablosan, tapi kan dihitungnya tanggal 14 juga. Setahu saya di muka bumi ini tidak ada yang beda lebih dari sehari. Dari Indonesia. Iya, ya maksudnya semuanya mengikuti tanggal 14 kita gitu. Terkecuali ada yang pemilu di planet Mars. Oke, kembali langsung. Masih ada nggak ya slide saya? Satu lagi, udah habis ya. Ini temuannya. Jadi kalau temuan yang ratusan ribu itu tadi dikelompokkan,
Berarti ada penggelembungan atau pengurangan, ya, penggelembungan terhadap seseorang atau paslon tertentu dan pengurangan terhadap yang lain, bahkan di basis orang lain. Kemudian perubahan angka dan atau C1 itu banyak sekali contohnya. Saya bisa menyimpulkan itu pada akhirnya supaya kita tidak lagi mempercayai Sirekap, dikacau sekalian kayaknya. Sempat dikacau, tapi kemudian belakangan dibagus-bagusin lagi. Jadi yang di atas 309 itu udah hampir nggak ada, tinggal 88 baris gitu ya. Tapi kan jejaknya masih ada di laptop saya. Alhamdulillah ini cuma satu server, saya nggak sampai puluhan server. Dulu saya pakai 100 laptop, sekarang satu server saja Pak Astor. Jadi kalau mau ganti murah sama saya. Tapi kalau menggantikan yang di sini, itu yang rada mahal sedikit. Mungkin itu dari saya sebagai pemicu saja. Kalau misalnya nanti perlu kita bongkar, mau ada sesi khusus atau mau ngopi di flash disk, silakan. Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asyari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.